Shalom, selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Selamat pagi Papa Mama. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun termasuk di rumah adik-adik. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan selama mengikuti ibadah. Dan yang terpenting juga, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Elohim Kids. Tuhan Yesus memberkati. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan
Shalom, Ilumikit yang dikasihi Tuhan. Semoga kalian tetap sehat dan penuh sukacita. Bagaimana kabar sekolah online kalian? Meskipun nggak bisa ketemu guru dan teman-teman kalian secara langsung, kalian harus tetap semangat ya. Tetap tekun belajar dan mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru kalian dengan baik. Kita tetap berdoa supaya keadaan ini cepat membaik dan kita bisa bertemu kembali. Oh ya, jangan lupa tetap setia mengikuti ibadah online sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik sekolah minggu, gimana kabar kalian? Wah, puji Tuhan, semuanya baik ya. Kakak berdoa agar adik-adik semuanya menjadi anak Tuhan yang baik, yang pintar, dan ingat harus taat orang tua ya. Dan juga setiap hari harus ikuti renungan harian di elohim.id. Nah, setiap hari pasti akan adik-adik semuanya belajar tentang firman Tuhan yang luar biasa. Dan ingat, satu lagi, hari Minggu jangan lupa untuk ikuti ibadah online di Sunday Funday jam 8.15. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua ya. Bye. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Dan juga tetap setia mengikuti ibadah Sunday Funday setiap hari Minggu jam 8.15. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga sehat, kuat, selalu diberkati Tuhan. Tetap semangat dalam mengikuti ibadah online, terutama semangat dalam membaca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan selalu mengandalkan Tuhan. Kami guru-guru mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo, Shalom. Selamat pagi adik-adikku sekolah minggu yang luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, kiranya kalian tetap semangat dalam aktivitas di rumah dan jangan putus asa dan tetap setia dalam sekolah minggu secara online di rumah. Oke? Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Halo kakak-kakak. Halo kak. Wah, ketemu kita lagi nih. Semoga nggak bosan ya di acara Sunday Funday. Every day, sing and shout for Jesus. Halo adik-adik semuanya, gimana nih kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Semoga selalu sehat dan baik-baik ya. Kakak-kakak gimana nih kabarnya? Sehat? Sehat Tuhan, dong. kita di sini semuanya baik-baik saja dan selalu bersukacita. Pastinya dong, adik-adik yang di rumah juga pasti selalu bersukacita dan bersemangat kan? Karena selalu ada Yesus yang menemani kita. Hai, salam, selamat pagi anak-anak Elohim Kids yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita akan mulai lagi ya ibadah kita ya. Walaupun melalui online, tapi saya percaya anak-anak yang di rumah tetap setia. Ya, mari sebelum kita ibadah, kita akan berdoa dulu. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucapkan syukur buat hari yang baru ini. Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami. Engkau masih melindungi kami Tuhan. Kami percaya ini semua karena Engkau mengasihi kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau beribadah kepadamu. Mari urapi puji-pujian kami. Kami mau buka hati kami Tuhan. Isi hati kami dengan firman-Mu. Kami serahkan Tuhan kakak-kakak yang akan melayani kami pada pagi hari ini. Kami juga serahkan link kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah melalui link ini Tuhan, banyak yang terberkati Tuhan melalui ibadah kami. Banyak terberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan beribadah kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih kami. Haleluya. Amin. Halo
segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah dari si jahat. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Kak Daud, pernah nggak sih Kak Daud ngerasa sebel sama temennya kakak? Wah, pernah tuh Kak. Dulu itu ada temanku pinjam alat tulis Kak. Terus dia itu kalau pinjam itu nggak pernah bilang Kak. Jadi aku nggak tahu kan, tiba-tiba alat tulisku itu hilang. Terus besok bawa lagi, hilang lagi. Kan kalau gitu terus kan aku bilang ke mama, terus aku dimarahin kan sebel Kak. Tapi waktu aku cerita ke mamaku bilang gini, udah nggak usah marah, tetap mengasihi, udah kasih aja. Nanti kalau teman kamu gitu lagi ya bilang aja, gak apa-apa kamu pinjam barangku, tapi bilang-bilang ya dan kembalikan gitu Kak. Aku juga pernah tuh Kak ya sebel sama temenku. Dia tinggal di dekat rumahku gitu. Nah kan aku sering banget ya main sama temen-temenku di dekat rumahku. Tapi ada satu anak ini yang nyebelin. Aku itu nggak salah apa-apa, tapi tiba-tiba dia suka sinis ke aku kayak gini nih, melotot gini-gini. Ya ampun, aku sebel banget. Aku tuh gak suka Kak disinisin kayak gitu, sebel. Berarti Kak Cindy gak mau main sama dia ya? Iya, aku gak mau lah dia nyebelin. Tapi lagi-lagi papaku bilang, gak boleh gitu Cindy, walaupun temen kamu nyebelin, tapi kamu tetap harus baik sama dia. Walaupun dia sering melotot ke kamu kayak gini, tapi kamu harus balas dengan senyuman gitu kata papaku. Tetap aja ajak main bareng gitu. Tapi aku nurut sih apa yang papa aku bilang. Dan akhirnya sekarang aku sama temenku yang dulu sinis sama aku ini, sekarang kita sering main bareng Kak. Wah, puji Tuhan ya, Kak Cindy, Kak Daud tetap bisa mengasihi teman yang menyebalkan. Kalau Kak Iren gimana? Pernah nggak sebel sama temennya? Pernah sih Kak. Aku itu pernah sebel banget sama teman sebangkuku Kak. Jadi kalau di sekolah itu kan kita duduk satu meja tuh Kak. Nah terus temanku tuh suka banget ngebagi mejanya jadi dua gitu loh Kak. Tapi pembagian tuh nggak rata. Dia tuh kebagian lebih banyak daripada aku. Terus nanti kalau seandainya aku ngelebihin batas itu, dia tuh mukul aku Kak. Kan sakit kan ya. Terus kalau gitu dia nyubit aku. Tapi kalau dia yang lebih batasnya, kalau tak tegur dia tuh malah balik marah ke aku Kak. Kan sebel banget. Adik-adik pernah gak sih di rumah pernah ngalamin yang kayak aku alamin dan kakak-kakak alamin yang lain ini? Pasti kan sebel kan. Terus sampai sekarang Kak Iren masih sebel? Masih nggak mau maafin temennya Kak Iren? Ya sebel sih Kak, dikit. Pengen sih tak maafin, tapi kadang diulangin lagi tuh loh Kak. Jadi sebel lagi akunya. Wah ini nih harus kita ingetin nih teman-teman Kak Iren. Kak Iren inget gak? Tuhan kan bilang, Tuhan kan ngajarin kita supaya kita mau mengampuni orang yang bersalah sama kita. Dan kita harus mengasihi mereka dengan tulus apapun perbuatan mereka kepada kita. Pastinya dengan kasih Tuhan dong kita mengasihi mereka.
Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Markus 5 ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Terima kasih semua. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Nah, gimana nih Kak Iren? Kak Iren udah mau memaafkan dan mengasihi teman sebangku Kak Iren nggak? Iya Kak, aku mau maafin dia dan mengasihi dia dengan tulus seperti kasih Tuhan Yesus kepadaku, walaupun dia nyebelin. Nah, gitu dong Kak Iren. Adik-adik di rumah juga harus mengasihi dan memaafkan orang yang membuat adik-adik sebel. Iya dong, harus itu. Ngomong-ngomong nih Kak, aku jadi inget salah satu cerita di dalam Alkitab. Ini juga tentang mengasihi orang yang tidak disukai. Dia adalah Saulus dan Ananias. Adik-adik tahu nggak siapa Saulus? Aku tahu Kak. Saulus adalah orang yang tidak disukai oleh banyak orang percaya karena dia jahat kan Kak? Betul. Dia suka sekali menganiaya, memukul, pokoknya berbuat jahat kepada orang-orang percaya. Karena Saulus sangat membenci murid-murid Tuhan Yesus. Nah, ketika Saulus pergi ke Damsyik untuk menangkap orang percaya, waktu di perjalanan Tuhan itu datang kepada Saulus. Dia melihat sinar yang sangat terang sehingga mata Saulus menjadi buta selama 3 hari. Dan selama itu pula dia nggak makan dan juga nggak minum teman-teman. Tapi walaupun Saulus adalah orang yang jahat dan membenci Tuhan, dia tetap dikasihi oleh Tuhan karena Tuhan mengutus Ananias untuk menumpangkan tangannya atas Saulus supaya dia dapat melihat kembali. Tapi awalnya Ananias sempat ragu dan menolak karena Saulus kan sangat jahat tuh kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu Tuhan berfirman kepada Ananias untuk meyakinkan dia. Tuhan berkata bahwa Saulus adalah orang yang telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi alatnya, sebagai alat Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada bangsa-bangsa. Dan akhirnya Ananias mau taat untuk mengikuti perintah Tuhan, yaitu untuk menolong Saulus. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu.
tetapi tidak melihat seorang juga pun. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku, Tuhan. Firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Ada juga nih Kak, kisah Saulus dan Barnabas. Sewaktu matanya yang buta sudah sembuh, Saulus tinggal bersama murid-murid Tuhan di Damsyik. Dia memberitakan firman Tuhan di rumah-rumah ibadah. Tapi banyak sekali orang yang meragukan Saulus. Apa benar nih Saulus sudah jadi orang yang baik? Apa benar nih Paulus sudah jadi murid Yesus? Padahal kan dia suka sekali menganiaya orang yang percaya kepada Yesus. Betul Kak, karena banyaknya orang yang belum yakin atas pertobatan Saulus, akhirnya orang Yahudi berencana untuk membunuh Saulus. Tapi dia tahu dan Saulus pergi ke Yerusalem. Nah, sesampainya di Yerusalem, Saulus ditolak oleh murid-murid Tuhan karena mereka masih ragu. Tapi ada satu orang bernama Barnabas, dia menerima Saulus dan mengasihinya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan.
Jadi, siapa yang mau mengasihi orang yang nyebelin? Siapa yang mau memaafkan orang yang bikin jengkel? Adik-adik, mungkin kalian pernah punya rasa jengkel, marah, gak suka sama teman kalian, gak suka sama saudara kalian atau tetangga kalian. Tapi kita perlu sama-sama belajar dari kisah Ananias dan juga Barnabas. Waktu mereka disakiti oleh Saulus, mereka tetap mau mengasihi dan menerima Saulus sebagai saudara dengan kasih yang tulus. Yuk sama-sama kita belajar untuk mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain kepada kita. Dan mendoakan mereka supaya Tuhan mengubahkan dia menjadi anak Tuhan yang baik. Betul Kak, supaya kita bisa memuliakan Tuhan lewat hubungan yang baik dengan sesama dan memuji Tuhan bersama-sama. Sekarang waktunya ingat-ingat ting. Yang pertama, kasihilah semua orang, termasuk orang yang tidak kita sukai. Tetap bersikap baik dan ramah kepadanya.
Yang kedua, jangan menyimpan dendam dan sakit hati kepada orang yang menyakiti kita. Dan yang ketiga, kita harus mendoakan orang yang tidak kita sukai supaya Tuhan mengubahkan dia menjadi anak Tuhan yang baik. Oke adik-adik, untuk ayat hafalan minggu ini ada di Lukas 6 ayat 27. Aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Oke, sekarang kita waktunya beraktivitas. Yuk kita bersiap. Selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Ketemu lagi nih di aktivitas Sunday Funday. Sudah siap belum nih untuk beraktivitas di minggu ini? Langsung aja yuk kita mau siapin alat dan bahannya. Yang pertama adik-adik perlu siapin kertas lipat. Kemudian seperti biasa ada pewarna juga. Kemudian ada pensil dan ada gunting. Kemudian adik-adik juga perlu siapkan 2 stik es krim. Kalau seandainya adik-adik nggak punya stik es krim, nggak apa-apa. Adik-adik bisa ganti menggunakan lidi atau tusuk sate adik-adik. Kita perlu 2. Oke, kalau sudah, kita juga perlu siapin lem atau isolasi juga. Oke, sudah siap semua dan bahannya. Kalau sudah, kita mau ambil kertas lipatnya. Di sini kita mau ambil 3 lembar kertas lipat adik-adik. Terserah adik-adik mau mengambil warna apa. Di sini kakak ambil warna pink, kemudian kakak lipat jadi 2 bagian. Kemudian setelah itu kita mau gambar setengah hati. Seperti biasa, setengah hati seperti ini. Kemudian 2 kertas lipat yang lain juga kita mau lipat menjadi 2 bagian. Kemudian kita mau gunting bersamaan sesuai dengan gambar setengah hati yang udah kita buat adik-adik. Jadi kita mau langsung potong bersama-sama. Hati-hati ya waktu menguntingnya. Kalau susah adik-adik bisa minta tolong kepada mama papa atau kakak adik-adik semuanya. Oke? Nah, kalau sudah terpotong, hasilnya akan seperti ini adik-adik. Jadi kita punya 3 lembar hati. Dan kemudian kita mau menempelkannya menggunakan lem atau isolasi. Jadi kita mau memberikan lem di satu bagiannya aja, setengah hatinya aja. Kita mau kasih lem, kemudian kita mau tempel seperti yang kakak contohkan ini adik-adik. Usahakan untuk rata ya adik-adik, supaya bentuknya sama. Oke, kemudian kita berikan lem lagi untuk menempel yang terakhir. Nah, kalau sudah tertempel semua adik-adik, kita mau ambil tusuk sate ataupun stik es krim yang udah adik-adik siapkan, dan kita mau tempel di bagian belakangnya adik-adik. Adik-adik bisa menempelkannya menggunakan isolasi. Dan ini dia hasilnya setelah kita tempel. Nah, kemudian kalau sudah selesai seperti ini, kita sisihkan dulu. Kemudian kita mau ambil satu lagi lembar kertas lipat. Terserah adik-adik mau ambil warna apa. Di sini kakak ambil warna hitam. Dan kita mau gambar seperti bentuk keranjang adik-adik. Jadi kita gambar bentuknya seperti keranjang, kayak bentuk trapesium gitu. Nah, seperti ini adik-adik. Kemudian kalau sudah selesai, kita langsung potong aja. Dan setelah kita potong, di situ kita mau menuliskan satu ayat yang ada di dalam Lukas 6 ayat 27. Oke, kita mau tuliskan di situ. Adik-adik bisa menuliskannya menggunakan warna apapun, adik-adik terserah adik-adik sekreatif mungkin. Kita mau tuliskan ayatnya dari Lukas 6 ayat 27. Aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik
kepada orang yang membenci kamu. Oke, jadi kita mau tuliskan ayat itu. Dan kalau sudah selesai kita tulis adik-adik, kita mau menempelkannya di bagian bawah, di bagian ujung stik es krim. Jadi adik-adik bisa kembali menempelkannya menggunakan isolasi. Kita tempel dari bagian belakang. Dan hasilnya akan seperti balon udara adik-adik. Nah, seperti balon udara kasih. Untuk kita bisa tetap mengasihi walaupun kita disakiti dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kita mau belajar untuk mengasihi walaupun kita sudah disakiti. Oke adik-adik, gampang kan aktivitasnya? Kalian pasti bisa ngerjain, dan sampai jumpa di aktivitas Sunday Funday minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Cukup mudah bukan adik-adik? Pasti adik-adik bisa. Nanti kalau misalnya nggak bisa juga bisa minta tolong sama papa, mama, kakak, adik. Juga boleh dikerjakan bersama-sama juga boleh ya. Terus jangan lupa juga di apa kak? Foto. Di foto dan dikirim ke Bapak Ibu guru kelasnya masing-masing. Oke? Jadi kira-kira kakak-kakak di sini juga mau mencoba? Mau dong. Mau dong. Mau. Adik-adik juga kan? Pastinya. Jadi selamat mencoba, selamat beraktivitas. Jangan lupa tadi ya, difoto dan dikirim. Oke, selamat beraktivitas. Dan pengumuman hari ini, yang pertama jangan lupa adik-adik untuk mengerjakan aktivitasnya, difoto dan dikirimkan ke guru sekolah minggu masing-masing. Kemudian yang kedua jangan lupa ayat hafalannya dihafalkan. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk selalu membaca renungan yang sudah dikirimkan oleh Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu setiap hari. Selanjutnya, jangan lupa untuk kita ketemu lagi minggu depan di Sunday Funday jam 8.15 di channel YouTube Elohim Ministry. Dan pengumuman yang terakhir, jangan lupa untuk papa mama untuk menghadiri ibadah onsite di gedung gereja GPDI Elohim Batu. Oke, sekarang waktunya kita berdoa. Yuk adik-adik, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Kau beri Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah Kau beri Tuhan buat kami. Ajari kami Tuhan untuk terus mau mengasihi orang-orang yang menyebalkan Tuhan buat kami. Ajari kami untuk bisa mengasihi mereka dengan tulus Tuhan, seperti kasih-Mu kepada kami ya Bapa. Ajari kami setiap hari ya Bapa. Ingatkan kami Tuhan ketika kami mulai membenci orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Biar kasih-Mu Tuhan yang memenuhi hati kami ya Bapa. Kiranya Kau juga berkati kami Tuhan dalam segala aktivitas kami di pagi hari ini. Biar Engkau Tuhan yang menyertai kami hingga malam nanti ya Bapa. Kami serahkan sepanjang hari kami dan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Doa yang jauh dari sangat sempurna ini Tuhan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di Sunday Funday minggu depan ya. Every day, sing and shout for Jesus. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.